Sufi itu apa? Wali Allah itu siapa? Kekasih Allah itu bagaimana? Kita udah sering mendengar tentang hal ini. Udah banyak mendengar lah. Bahkan sampai pada tingkat kita itu bingung. Yang sebenarnya itu bagaimana? Banyak pendapat. Di kesempatan kali ini saya tidak ingin menambah kebingungan Anda. Dan saya juga tidak ingin berbagi cerita tentang sesuatu hal yang sudah sering Anda dengar. Sufi, menurut pendapat saya, tidak lain orang yang dekat dengan Allah, itu saja. Sufi adalah orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang dekat dengan Allah, maka orang itu wali Allah, kekasih Allah. Itu sebuah keniscayaan. Setiap orang yang dekat dengan sesuatu, bersama-sama dengan sesuatu, menikmati kebersamaan, merindukan kebersamaan, membenci, merasa susah dengan kejauhan, maka orang itu dikatakan sebagai seorang pencinta, sebagai seorang kekasih. Makanya di dalam salah satu riwayat kisah diceritakan bahwa Nabi Isa pernah ditanya oleh seseorang, sahabat beliau, wahai Ruhullah, wahai kekasih Allah, wali Allah, siapa orang yang dicintai oleh Allah? Siapa orang yang dekat dengan Allah? Kemudian Nabi Isa memandang sahabat-sahabat beliau. Pada saat itu mereka berada di majelis. Memandang satu persatu sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang hadir pada saat itu di majelis beliau. Ada masyarakat yang berkumpul pada saat itu juga. Pandangin. Ketika tatapan Nabi Isa tertuju kepada seseorang ini merasa bahwa mungkin dialah yang akan dikatakan oleh Nabi Isa seorang wali Allah. Inilah wali Allah tersebut. Satu persatu dipandangin oleh Nabi Isa. Suasana hening sejenak. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan suci Nabi Isa. Kemudian pandangan Nabi Isa menatap tajam kepada seorang anak laki-laki. Lama beliau menatap orang tersebut. Kemudian beliau berdiri mendekati anak tersebut.
hadirin, sahabat, masyarakat yang ada di tempat itu heran dengan tindakan dan sikap Nabi Isa. Berdiri, mendekati anak kecil, kemudian beliau mengangkat anak itu dan mengatakan, kekasih Allah, seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, seorang sufi, seorang mukmin sejati adalah seseorang yang seperti seorang anak, seorang bayi, seorang balita. Sahabat beliau, masyarakat terheran-heran dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Kenapa anak kecil? Nabi Isa tidak mengatakan bahwa anak ini, tapi Nabi Isa mengatakan bahwa seorang kekasih Allah, orang yang akan bisa sampai pada derajat kekasih Allah, orang yang memiliki sifat karakter seperti seorang anak. Ini ucapannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak ingin mengatakan kepada Anda, kepada kita semua bahwa hanya seorang anak, seorang balita yang akan bisa sampai kepada Allah. Tapi penekanan Nabi Isa, jadilah Anda seperti seorang bayi, seperti seorang anak. Apa keistimewaan sifat yang dimiliki oleh seorang bayi, oleh seorang anak kecil? Ketulusan, kepolosan, keikhlasan. Tidak ada perhitungan tanpa pamrih berbuat. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Itulah sifat anak-anak yang ada di dalam diri mereka, di dalam jiwa mereka, adalah kesucian. Belum terkotori oleh ambisi, oleh hasrat ingin menguasai, oleh kesombongan, oleh kecintaan terhadap dunia. Itu tidak ada di dalam jiwa anak-anak. Coba Anda lihat anak kecil, coba Anda lihat diri Anda pada saat Anda masih kecil. Anda rela untuk berbagi, Anda selalu siap untuk membantu. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian pada saat itu. Mungkin seorang anak, Anda lihat mereka berkelahi, tapi setelah itu mereka berdamai tanpa ada dendam sama sekali. Sebab di dalam jiwa mereka tidak terdapat keegoan, keinginan untuk menang, keinginan untuk mengalahkan. Tidak ada nafsu di sana. Semuanya berjalan secara normal. Itulah sifat seorang bayi. Orang-orang seperti ini yang akan sampai kepada Allah. Anak kecil selalu merasa tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun juga. Mereka selalu bersandar kepada sesuatu. Mereka tidak bersandar kepada kekuatan mereka. Mereka tidak bersandar kepada apa yang mereka miliki. Tidak. Mereka menikmati detik demi detik kehidupan mereka. Apa adanya mereka hidup. Mereka tidak pernah berpikir apa yang harus saya makan besok hari. Sehingga pada saat ini apa yang saya miliki harus saya simpan.
Sehingga ketika ada orang yang meminta sesuatu, kita tidak akan memberi. Karena kita selalu berpikir, apa yang akan saya pergunakan besok, setahun yang akan datang. Tapi anak kecil tidak seperti itu. Tidak punya sandaran apa-apa selain kepada Allah. Hakikat la haula wala quwata illa billah harus benar-benar terpatri hidup nyata di dalam kehidupan seorang hamba. Dan ini tidak akan mungkin bisa Anda lakukan ketika Anda bersandar kepada diri Anda. Ketika Anda melihat bahwa diri Anda memiliki segala-galanya. Tidak akan bisa. Saya ingin berikan contoh sederhana kepada Anda. Seperti kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh kita memberi contoh terhadap kehidupan orang. Coba lihat diri kita saja. Ketika kita masih kecil, ketika kita hidup dengan orang tua kita begitu bersandar mutlak kepada mereka. Kita tidak punya daya. Nggak punya penghasilan. Apa yang mereka katakan, sami'na wa ata'na, oke, saya siap. Karena kita merasa bahwa kehidupan saya berasal dari orang tua saya. Makanan dari mereka. Belanja dari mereka. Semuanya dari orang tua kita. Tapi ketika kita mulai dewasa, punya pekerjaan, ada jabatan, mulailah pada saat itu kita merasa terpisah dari orang tua kita. Kita mulai berani untuk membantah. Kita merasa bahwa kita tidak lagi bersandar kepada kedua orang tua kita. Kita mulai merasa diri kita itu ada. Kita merasa bahwa diri kita itu punya sesuatu. Sandaran kepada orang tua kita sedikit demi sedikit mulai lenyap. Apalagi kalau Anda memiliki jabatan yang begitu besar, kekayaan yang begitu banyak. Mungkin Anda tidak akan lagi memandang orang tua Anda. Begitu juga kita dengan Allah. Ketika kita melihat bahwa segala-galanya kita miliki, harta saya punya, jabatan saya punya, kita merasa bahwa semua hidup kita berjalan secara normal, semuanya ada, kita merasa seakan-akan kita tidak punya hubungan dengan Allah. Nggak punya hubungan. Bahkan ibadah yang kita lakukan pun pada saat itu bukan sebagai sebuah bentuk penghambaan. Ingat, bukan keluar dari rasa penghambaan, tetapi keluar kita kerjakan sebagai bentuk sebuah kewajiban, beban. Saya harus tunduk. Hanya sebatas itu saja. Itu karena kita mulai merasa diri kita ada. Makanya tidak salah di dalam ucapan para kekasih Allah dikatakan bahwa wujuduk, keberadaanmu, dhanbun la yuqasu bihi dhan. Sebuah dosa yang tidak bisa dibandingkan dari semua dosa-dosa yang ada. Inilah awal dosa bagi seorang manusia. Merasa diri Anda ada. Semua Anda bisa kerjakan ketika merasa diri Anda ada. Ada apa saja. Punya sesuatu. Punya ini dan punya itu. Kan begitu? Iya. Makanya di dalam kesufian, di dalam tasawuf, menafikan keberadaan diri sebuah kewajiban untuk bisa dekat dengan Allah. Tidak melihat dirimu, menyembunyikan dirimu dari segala sesuatu. Ini yang sering dikerjakan oleh para kekasih-kekasih Allah. Coba bayangkan, mereka mengerjakan sesuatu mereka sembunyikan. Rata-rata tidak ditahu oleh siapapun juga kebaikan. Bukan hanya keburukan. Kalau kita keburukan yang kita pendam. Kita tidak ingin ditahu oleh orang lain dengan keburukan kita. Tetapi kalau kebaikan kita, Masya Allah, kita sebar. Kita pasangin status. Kalau perlu,
kita bikin banner. Kita umumkan kepada orang lain bahwa saya menyumbang ini, memberi ini. Supaya satu dunia tahu siapa diri saya, apa yang saya punya, apa yang saya lakukan. Anda tidak pernah berbuat baik ketika Anda melakukan itu. Tapi Anda sedang memperbesar keakuan Anda. Hijab sedang Anda ciptakan antara diri Anda dengan Allah. Bukan Anda semakin dekat kepada Allah, tapi sebenarnya Anda sedang menjauh, semakin jauh dari Allah. Sehingga tanpa Anda sadari, Anda sebenarnya sedang menghijabi diri Anda dengan Allah dan sedang menciptakan satu neraka penderitaan di dalam kehidupan Anda. Disentil Anda sakit. Tidak dihormati, Anda menderita. Anda marah ketika orang tidak menghormati Anda, tidak menghargai Anda. Ketika Anda jalan, kemudian orang tidak memanggil Anda dengan status yang Anda miliki, Anda marah. Anda mengamuk. Kenapa? Sedangkan Anda orang yang begitu mulia. Sedangkan Anda orang yang begitu dermawan. Kena sentilan sedikit Anda marah. Karena Anda tidak sedang mendekatkan diri Anda dengan perbuatan baik Anda kepada Allah. Ini menafikan aku. Itu yang selalu dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Mereka datangi rumah orang-orang susah, orang-orang miskin yang kelaparan, para fakir. Mereka datangi. Bukan mereka menyuruh orang itu datang ke rumah mereka atau berkumpul di jalan-jalan. Bukan. Bukan berbaris untuk menerima bantuan 50.000, 10.000. Sampai harus berdesak-desakan. Anda bukan sedang berbuat baik, tapi Anda sedang memperlihatkan kebaikan Anda kepada orang lain. Lihat saya, tatap saya, sorot saya, beritakan saya sebagai seorang dermawan. Itu yang sedang Anda sampaikan kepada seluruh dunia. Anda bukan sedang berbuat baik untuk Allah. Lalu bagaimana Anda ingin menjadi seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah, sedangkan bukan Allah tujuan hidup Anda dengan kebaikan-kebaikan Anda? Bukan begitu. Sembunyikan kebaikan Anda. Sembunyikan kebaikan Anda, sembunyikan diri Anda. Untuk apa? Masyarakat tidak butuh diri Anda, masyarakat hanya butuh kebaikan Anda. Masyarakat itu yang mereka butuhkan. Kebaikan Anda, harta Anda. Oke, berikan harta Anda kalau memang Anda ingin menyumbang. Bukan diri Anda yang Anda tampilkan. Seakan-akan Anda yang harus selalu berada di depan, harta Anda di belakang. Puji dulu diri saya, lihat dulu diri saya, sorot dulu diri saya, angkat dulu diri saya, hormati dulu diri saya. Baru kemudian harta saya akan berikan kepada Anda. Allahu Akbar. Harta bukan milik Anda, ini milik Allah. Anda hanya wasilah, Anda hanya jembatan, Anda hanya media Allah. Allah ingin dikenal dengan kebaikan-kebaikan tersebut, bukan Anda. Sembunyikan diri Anda kalau Anda ingin menjadi kekasih Allah, kalau Anda ingin dekat dengan Allah. Itulah seorang sufi, itulah seorang kekasih Allah. Jadilah Anda seperti seorang bayi yang tidak ingin dipuji, yang tidak ingin terlihat, yang tidak berdaya, yang tidak merasa dia memiliki sesuatu. Itu tidak berdaya apa-apa. Bukan punya saya. Punya siapa? Punya yang memberi nikmat kepada saya. Pujilah dia, jangan puji saya, jangan lihat saya. Sorotlah Allah, pujilah Allah. Sehingga semua masyarakat berbondong-bondong memuji Allah, bukan memuji dirimu. Semakin mengenal Allah, bukan mengenal dirimu. Itu yang harusnya engkau lakukan. Jangan engkau menjadi hijab.
Jangan. Terkadang kita yang menjadi hijab orang-orang untuk bisa dekat dengan Allah. Coba lihat dia seorang dermawan, coba lihat dia seorang alim ulama, puji dia, besarkan dia. Lalu di mana Allah? Allah tidak ada. Orang tidak mengenal Allah. Orang lebih mengenal dirimu, orang lebih memuji dirimu. Orang berbondong-bondong mencium tanganmu, memuji dirimu, tapi tidak mengenal Allah. Orang lebih marah ketika orang menghina dirimu daripada mereka menghina Allah. Seperti itu jadinya. Hilangkan dirimu. Sebagaimana baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah menjadi panutan kita, maka kita harus berusaha untuk menghidupkan akhlak Nabi dalam kehidupan kita. Banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi kekasih Allah. Alam dunia ini manifestasi untuk bisa menghadirkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan ini. Hadirkan Allah. Jadikan Allah dikenal melalui tanganmu, melalui dirimu, melalui amal perbuatanmu. Inilah hakikat kesufian yang sebenarnya. Bukan hanya dengan zikir, bukan hanya dengan wirid, bukan. Oke, itu perlu memang dilakukan. Perlu. Tapi sujud sebenarnya bagaimana menciptakan jiwa Anda, hati Anda benar-benar sujud. Mungkin Anda sujud di atas sajadah, tapi sebenarnya yang harus terjadi Anda benar-benar sujud. Terlihat sujud, terlihat menunduk, terlihat menjadi seorang hamba yang tawadu di dalam kehidupan ini. Itu yang harusnya Anda lakukan. Anda sujud di mana? Anda sujud di atas sajadah seakan-akan Anda sedang sujud di hadapan Allah. Demikian juga ketika Anda datang kepada seorang fakir miskin, seakan-akan Anda sedang sujud di hadapan Allah. Sebagaimana seorang wali Allah, cucu dari baginda Rasulullah, Ali Zainal Abidin, yang beliau katakan bahwa mencintai fakir miskin sama dengan Anda mencintai Allah. Sebelum Anda memberi sesuatu kepada mereka, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka pemberian Anda tersebut, perhatian Anda, kepedulian Anda, empati Anda kepada mereka, itu terlebih dahulu menggetarkan arsy-Nya Allah. Allah tahu ada seorang hamba yang memberi karenaku. Allah tahu. Allah tahu kau berbuat karena Allah. Arsy Allah berguncang dengan perbuatan-perbuatan baikmu. Para malaikat bertahmid, bertasbih, beristighfar untukmu, mendoakan keselamatan untukmu. Itu karena engkau sedang membesarkan, sedang memuji nama Allah. Aku berbuat karena Allah, bukan karena diriku, bukan untuk siapa-siapa. Maka engkau terpuji di langit, mulia di bumi. Allahu Akbar. Apalagi yang Anda inginkan? Para malaikat akan merindukan Anda pada saat itu. Mana hamba Allah tersebut yang dipuji oleh para malaikat? Malaikat di langit, mereka ingin datang kepada Anda. Mereka ingin bertamu dengan Anda. Bukankah Rasulullah seperti itu? Dirindukan para penduduk langit sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Allah hadirkan Rasulullah di tempat ini. Isra Mi'raj terjadi. Anda pun akan seperti itu. Allah akan mengangkat Anda, mengangkat jiwa Anda untuk menafak jalan perjumpaan dengan Allah. Anda akan mi'raj. Anda akan terbang menuju singgasana Allah. Allahu Akbar. Ini hakikat kesufian tersebut. Cintai hamba-hamba Allah. Itu bukan sekedar Anda sujud, bukan sekedar Anda berkurung di dalam kamar, bukan, sehingga Anda tidak nampak di luar apa yang Anda lakukan.
Silahkan, hadirkan keberadaan Allah melalui perbuatan-perbuatan baikmu. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita mampu menghidupkan sifat-sifat kelembutan Allah dalam kehidupan kita. Semoga kita mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh para penduduk langit. Insya Allah, mudah-mudahan ini yang kita harapkan. Saya yakin kita semua bisa. Yang penting ada komitmen, ada keinginan yang besar, ada kesungguhan untuk menerapkan hal ini dalam kehidupan kita. Nafikan keakuanmu, nafikan, lenyapkan nafsumu. Ini hijab utama kita. Merasa ada keberadaan, selalu ingin ini dan ingin itu, selalu ingin hadir, selalu ingin terlihat, selalu ingin muncul. Hilangkan itu. Insya Allah kebaikan-kebaikan besar akan datang kepadamu, akan menghampiri dirimu. Allah yang akan mengirimkan itu kepadamu. Allah udah berjanji, siapa yang bekerja untukku, aku akan memberi gaji kepadanya. Siapa yang beramal untukku, aku yang akan menjadi wakil baginya. Allahu Akbar. Bukan, ini janji Allah. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, enggak pernah. Hanya kita yang tidak yakin dengan janji Allah. Kita ragu, kita tidak pernah ingin bertawakal mutlak kepada Allah, tidak ingin pasrah kepada Allah, tidak ingin bersandar kepada Allah. Kita tidak pernah menyerahkan diri kita kepada Allah. Lalu bagaimana Allah mau memberikan bantuannya kepada kita, mau mengangkat derajat kita, mau menyelesaikan masalah kita? Mustahil itu akan terjadi. Penutup, kunci, pegang ini. Seberapa besar, pegang ini. Ini satu kaidah bagi Anda pegang. Seberapa besar dan seberapa banyak Anda menghilangkan sandaran Anda terhadap diri Anda, menghilangkan keakuan Anda, menghilangkan keberadaan Anda, seberapa besar itu Anda hilangkan, maka sebesar itu juga kedekatan Anda kepada Allah. Itu syarat utama. Seberapa besar Anda hilangkan sandaran Anda terhadap diri Anda, terhadap orang lain, terhadap kehidupan dunia ini, maka sebesar itu juga kedekatan Anda kepada Allah. Sebesar itu juga kasih sayang Anda kepada Allah akan menghampiri hidup Anda. Sebesar itu juga tetapan Allah akan mengarah kepadamu. Sebesar itu juga Anda akan merasakan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, dan kasih sayang dalam kehidupan ini. Itu, ingat, itu pegangan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.